Kamu tuh orang yang beragama tak? Kamu do you identify as a Muslim? Do you practice? Background aku Islam, betul. Dan iya, dan maksudnya sepanjang pendidikanku sangat Islami dan aku tumbuh di lingkungan yang relatif homogen ya. So do you understand Arabic? Yes. Okay. Dan aku juga hafal Quran. Sebenarnya aku tidak melabeli diriku religius ya. Aku tidak religius. Aku tidak memakai kerangka religius dalam mengambil keputusan. Dan gak sih kalian di Indonesia yang Muslim diajarin bagaimana baca, setidaknya baca Arabnya? Atau orang itu depend on the translation dong biasanya? Relatif wajib baca karena kita kan sholat pakai bacaan Arab ya. Dan ada ayat-ayat Quran yang maksudnya kita ketika sholat ada ayat-ayat yang wajib lah gitu. Jadi apa boleh buat sistemnya tuh jadi kayak ngafal gitu. Nanti kita pakai bahasa Arab yang aku juga nggak yakin itu para penceramah tahu artinya apa enggak. Tapi mereka biasa pakai intro atau penutup tuh bahasa Arab. Ya, tapi itu jadi kayak cultural aja. Tapi sebenarnya nggak penting. Apakah itu menambah spiritualitas orang Islam? Aku rasa enggak gitu. Apakah itu bikin tambah pintar juga enggak? Itu nambah-nambahin kerjaan yang nggak ada value aja sejujurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton dan mendukung menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya dari Kumela ini. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kumela ini lagi banyak diperbincangkan di media sosial, di mana si Kumela ini mengakunya bahwa dia ini pernah mondok, hafal Al-Quran, dan pernah jadi guru ngaji juga, dan sering dia ini dibawa oleh pesantrennya itu ke majelis taklim. Jadi kepada teman-teman di sini si Kumela ini mengatakan bahwa sholat itu hanya perbuatan sia-sia, nggak ada artinya. Orang yang sholat itu biar kelihatan halim saja. Ketika para penceramah juga menggunakan bahasa Arab, mereka itu tidak tahu artinya. Kemudian si Kumela juga pernah mengatakan bahwa cerita Nabi di dalam Al-Quran itu hanyalah sebuah dongeng, seolah-olah Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kepada teman-teman di sini kita akan mendengarkan apa sih makna dari sholat ini. Ini akan dijelaskan oleh Ustadz Hadi Dayat. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Yang lalu kita sudah paham bahwa saat orang sholat akan mendapatkan 5 karunia yang disebutkan di Quran. Karena itu kita diminta 5 kali sholat dalam sehari, karena dijanjikan 5 keistimewaan. Masih ingat? 1. Orang sholat pasti jadi orang baik, di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Yang kedua, orang sholat pasti hatinya tenang, ada ketenangan dalam jiwanya. Itu ada di Quran, diantaranya kita ambil surah ke-20 ayat ke-14, ditafsirkan juga dengan Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yang ketiga, orang sholat kalau berdoa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, sekalipun yang dimintakan itu mustahil bagi manusia. Kalau yang diminta itu jadi kebutuhannya. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan 39. Kemudian yang selanjutnya Allah jamin orang sholat itu yang keempat hidupnya pasti akan mudah. Bahkan rezekinya itu mengalir tanpa dia duga. Itu ada di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga ditafsirkan dengan Quran surah Al-Baqarah di ayat yang sama ayat 2 dan 3. Yang terakhir, orang sholat akan dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Pertanyaan saya, dari 5 jaminan ini, berapa yang kita dapatkan sampai detik ini setelah ribuan kali ruku dan sujud? Apakah sholat membuat diri semakin tenang? Apakah sholat ketika berdoa cepat dikabulkan? Padahal dalam sholat semua bacaannya doa. Apakah setelah sholat kehidupan jadi lebih mudah? Atau persoalan semakin memuncak seakan tidak ada solusi? Maka dari itu, kita sepakati pertemuan hari ini akan kita bahas tentang cara sholat yang diajarkan oleh Nabi. Seperti apa Nabi mengajarkan sehingga melahirkan pribadi seperti Uthman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Omar, Ali bin Abi Thalib dengan segala profesi yang berbeda, tapi meraih kebahagiaan yang sejati. Itulah mukaddimah kita, dan ini bahasan yang kita bahas. Jadi kita baru mau mulai, yang tadi mukaddimah. Baik, alhamdulillah. Bismillah. Hari ini sedikit berjuang, datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Hanya di musyawarah. Salat. Baik. Yuk kita mulai. Yang kita pelajari ada 3. 1, kita akan pelajari tentang dalil atau bacaannya. 2, kita akan pelajari tentang caranya. 3, kita akan pelajari tentang esensinya atau hikmahnya. Ini yang diisyaratkan dalam Al-Quran surah kedua ayat kita ambil 129 paling kiri sebelah atas. Ya. Dalil terkait dengan bacaan, apa yang dibaca dalam sholat supaya bisa meraih apa yang dijanjikan tadi. Cara terkait dengan teknis saat penunaian. Nanti kita lihat, alhamdulillah. Saat mengangkat tangan takbir bagaimana mengangkatnya, kan? Saat berdiri bagaimana berdiri itu.
Saat ruku, bagaimana ruku itu sampai dengan selesai. Terakhir, hikmah atau esensinya. Esensi itu menjelaskan makna dari bacaan dan gerakan yang kita kerjakan dalam sholat. Nah ini yang terakhir ini jarang dibahas. Umumnya kalau orang sholat, dia mencukupkan pada dua hal saja. Mengerjakannya benar secara fikih, bacaannya benar. Tapi yang jadi persoalan, ini disindir oleh Al-Quran. Dia tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba jujur pada diri sendiri, jawab masing-masing oleh kita. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang ditunaikan sampai saat ini, berapa persen bacaan sholat dan gerakan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan ruku tidak paham yang dibaca, sujud tidak mengerti yang diungkapkan. Bagaimana kita bisa khusyuk? Bagaimana kita bisa memohon dengan baik? Itu poinnya. Ya, sekarang kita mulai. Pertama, teman-teman sekalian, kita mulai dari ini dulu ya. Saya jelaskan sedikit saja tentang sholat, apa artinya sholat. Setelah itu, baru kemudian kita masuk kepada teknisnya, dalilnya, bacaan, dan esensinya. Sholat, saya tulis dalam bahasa Arabnya begini. Ada 3 ya, kata sholat ini termasuk dalam disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Pertama tulisannya begini. Ya, yang tidak nampak nanti bisa disesuaikan ya, dilihat kemudian rekaman selanjutnya atau saya bacakan alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Itu tulisan pertama. Yang kedua bisa begini. Alif, lam, shad, lam, waw, kemudian alif, kemudian ta maftuhah begini. Oke. Pelan-pelan ya, sabar. Yang ketiga bisa begini. Alif, lam, shad, lam, waw, patah tegak, kemudian ta marbutah begini. Oke. Prinsip saya ingin memberikan pemahaman. Saya mudah meringkas, maksudnya begini, bisa. Tapi maksud saya, saat Anda baca Al-Quran nanti menemukan tulisan ini, paham arahnya kemana. Makanya kami bagikan mushaf sejak awal pertemuan. Kurang nggak Mas Dimas, mushafnya? Oh, sedang diskusi, apakah kurang atau tidak? Kurang mushafnya? Cukup. Kalau saya katakan kalau kurang, sampaikan. Saya tidak ingin satu pun masuk ruangan taklim dan tidak mendapatkan mushafnya. Dan mushaf itu tidak akan pernah dibayar. Kami berikan sebagai fasilitas untuk pembelajaran. Jelas ya? Baik. Lihat sini. Kalau yang seperti ini, nomor 1, saya urutkan, 2, 3. Kalau yang nomor 1 begini, as-salah, alif, lam, shad, lam, alif, ta, marbutah, ini yang dimaksudkan 1 kali salat. Bentuknya singular. Ya, singular, tunggal, mufrad, sekali. Yang ini. Kalau yang dimaksudkan yang kedua, yang ini, as-salawat bacaannya. Alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta, maftuhah. As-salawat dibacanya. Ini yang dimaksud jam'un mahdud. Bentuk jama' tapi terbatas jumlahnya. Jamak tapi terbatas. Jamak itu kan lebih daripada 1, lebih daripada 2 ya, 3, 4, 5, tapi ada batasan. Nah, dalam fikih kalau disebutkan tulisan seperti ini yang dimaksud salat fardu. Ingat baik-baik. Salat fardu itu berapa waktu? 5 waktu. Kalau Anda kerjakan 4 kurang. Kalau Anda kerjakan 6 terlampau soleh. Ya, cukup 5. Baik ya. Nah, ini 5 waktu. Saya tanya 5 itu jamak bukan? Jamak, tapi dibatasi. Jangan lebih daripada itu, tidak kurang dari itu. Karena itu ketika Allah meminta kita menunaikan salat fardu, kata Allah jaga betul. Nah, itu ada di Quran surah kedua misal ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Allah ungkapkan dengan kata ini. Hafizu 'alas shalawat. Jaga ya waktu-waktu salat, jangan lewat loh. Jaga ya jumlah bilangannya, jangan sampai berkurang loh. Ingat ya, yang ada nama Daudnya itu cuma puasa Daud. Ingat, sekarang puasa, besok tidak. Lusa puasa, selanjutnya tidak. Tidak ada salat Daud. Subuh salat, duhur tidak. Asar salat, maghrib tidak. Tidak. Ingat baik-baik. Maka jaga 5 waktu. Ungkapannya menggunakan sholawat. Jama' bentuknya terbatas. Oke, kalau yang seperti ini, as-salah, begini. Dibacanya sama dengan yang pertama, sholat. Ya, tapi ini bisa pakai imalah, sholat. Ya? Baik. Yang ini bentuknya jama' ghairu mahdud. Bentuk jama' tapi tanpa batas. Kalau disebutkan demikian, maka dalam kaidah fikih yang dimaksud bentuk jama' melebihi yang fardu, tambah dengan sunnahnya, nafilahnya. Maka kalau sudah disebutkan begini, ini masuk yang rawatib 12 rakaat, Tirmidzi nomor hadis 586, masuk sholat tahajud, Quran surah 17 ayat ke-79 misal. Ya, masuk kemudian qiyamul lail, Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Masuk lagi salat duha dan seterusnya. Jadi kalau diungkapkan dengan seperti ini, maka yang dimaksud adalah salat tanpa batas melebihi yang fardu tambah dengan sunnahnya. Kenapa saya penting terangkan ini? Karena nanti saat Anda membaca Al-Quran, Anda akan temukan turunan 3 istilah ini. Dan di mushaf diterjemahkan dengan nama yang sama, salat. Contoh, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Insyaallah kita hafal. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Itu pasti tulisannya menggunakan yang ketiga, yang ini. Pasti yang ketiga. Kalau ada di luar yang ketiga ini, berarti ada sesuatu yang harus dilihat kembali, tinjau ulang. Pasti yang menggunakan yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kata Allah, orang takwa itu semakin hebat takwanya, semakin yakin dengan Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Kalau Anda yakin pada yang tampak, itu ilmu namanya. Ini apa? Spidol, karena kelihatan ilmu. Tapi kalau Anda yakin pada yang tidak nampak, itu iman namanya. Iman itu butuh pembuktian, dibuktikan lewat sholat. Nah, semakin kuat imannya, semakin banyak menunaikan sholatnya.
Kenapa di situ dilukiskan atau dituliskan dengan menggunakan bentuk yang ketiga, seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat. Tingkat orang semakin banyak sholatnya, menunjukkan semakin tinggi tingkat takwanya. Jadi kalau Anda ingin menguji indikator tingkat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, sederhana. Uji pertama lewat sholat. Jadi kalau Anda sudah senang tahajud, bahkan yang lain sudah mulai ditepikan, Anda sudah senang dengan sholat sunnah, ini menunjukkan iman Anda sedang kuat. Di atas dia. Jelas ya? Tapi kalau Anda baru sekedar dipanggil datang, subuh sekarang 4:11. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas dipanggil, datang Anda. Sholat siap. Maka iman Anda standar. Ya, standar. Pas dipanggil, pas datang. Anda kerja jam 7, datang jam 7. Standar kan? Anda kerja jam 7, datang jam 5. Hebat. Ada etos yang luar biasa. Anda kerja jam 7, datang jam 3. Gak ada kerjaan. Jelas? Nah, sekarang saya kembalikan. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang seperti ini, nanti Anda menemukan kalimat sholat, ada yang indah di Quran. Ini untuk mengukur indikator tingkat ketakwaan seseorang. Ini memberikan standar keimanan seorang di hadapan Allah. Yang ini yang memberikan penekanan tentang fungsi sholat ketika ditunaikan. Tapi semua sepakat bahwa baik menggunakan bentuk pertama, kedua, atau tiga, maka dia tidak kehilangan akar hurufnya, yaitu shad, lam, dengan ta, sholat. Kalau seperti ini dalam bahasa Arab, maka secara singkat ini diartikan sesuatu yang terhubung dengan kuat. Di asalnya, sholat itu seakar dengan kata silah, silatun. Pernah dengar silaturahim? Anda bertemu untuk bersilaturahim. Apa itu silaturahim? Sesuatu yang terhubung dengan kuat, sulit untuk dilepaskan. Kalau ditambah dengan rahim, rasa kasih, perhatian yang dalam, yang tersambung erat sehingga sulit dipisahkan. Dan itu muncul bukan saat berjumpa, bukan. Anda jangan keliru. Anda kumpul, tanya, tertawa, senyum, bahagia, wajar karena orangnya ada. Silaturahim itu ketika Anda berpisah ke tempat masing-masing, Anda masih ingat dengan teman Anda. Anda doakan dia dalam keheningan malam. Anda mohonkan, ketika dia punya masalah, Anda hadir memberikan solusi. Itu yang disebut dengan silah. Nah, kalau itu kita robah, dalam bentuk hubungan kita dengan Allah, hubungan kuat yang sulit dilepaskan. Di kantor, ingat Allah. Saat syuting, ingat Allah. Saat Anda makan, ingat Allah. Saat mau minum, ingat Allah. Maka ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah. Dimanapun, itu ibadah yang disebut dengan sholat. Makanya kalau orang sholatnya benar, hal pertama yang terjadi pada dirinya, dia akan mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Karena itu, ingat kata-kata saya. Mustahil ada orang sholat akan mengambil peran maksiat yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat dia mengambil itu, dia ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil orang sholat akan mengambil peran walaupun hanya sebatas bintang iklan, tapi menghadirkan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil. Saya katakan kepada Anda, tangan orang tahiyat, kepala orang sujud, kaki orang yang sholat, mustahil digunakan untuk berbuat maksiat. Jika Anda masih memaksa diri untuk melakukan itu, maka bayangkan saat itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wafatlah Anda dalam keadaan sedang bermaksiat. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana dengan penjelasan Ustadz Hadi Dayat. Seringkali kita dengarkan dari Kumilai ini kritikan terhadap agama Islam, seolah-olah agama Islam itu nggak masuk akal. Padahal di dalam Al-Quran itu kan tidak ada bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan di mana Al-Quran itu setuju dengan ilmu modern, dengan sains, teknologi, embriologi. Bagaimana dengan agama yang lain? Ini salah satunya. Bahwa Alkitab itu sangat banyak bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Sangat banyak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa itu tidak dikritik? Apakah ini ada yang membayar? Apakah Kumilai ini hanya asuhan mereka untuk menjatuhkan agama Islam? Kayak manapun fitnahnya terhadap agama Islam itu tidak akan pernah jatuh. Justru semakin mereka memfitnah agama Islam, akan semakin banyak orang mau untuk masuk ke dalam agama Islam. Di sini Kumela ini kan mengatakan bahwa dia ini hafal Al-Quran 30 juz. Tapi ketika Ustadz Hani Kristianto di sini mau menantang Kumela ini, tapi kan Kumela nggak bersuara, sambung ayat. Kalau memang dia ini benar-benar hafal Al-Quran. Ataukah mereka ini sengaja dilatih? Mungkin saja mereka ini dilatih secara pribadi untuk menghafal Al-Quran. Atau mereka ini sengaja dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Ketika nanti hafal sedikit, tahu tentang agama Islam sedikit lalu menyudutkan agama Islam itu. Kan banyak yang sudah tertangkap yang seperti itu untuk menjatuhkan agama Islam, untuk memfitnah agama Islam. Jadi kalau mau mendengarkan Kumaila itu, dengarkan dulu para ustadznya. Bagaimana dengan penjelasan tentang Nabi, tentang sholatnya, tentang jilbab, tentang Rasulullah SAW. Dengarkan dulu dari para ulama kita, baru dengarkan dari orang-orang seperti ini. Jadi biar teman-teman tahu kalau mereka ini hanya untuk menjatuhkan agama Islam, hanya untuk memfitnah agama Islam. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.